Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka sami'un mujibud du'a. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'in la yusma'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Berada di bulan Ramadan merupakan suatu hal yang lumrah ketika kita berbicara tentang Al-Quran. Bulan Ramadan merupakan bulannya Al-Quran, sebagaimana firman Allah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan," yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara sedikit tentang menghafal Al-Quran. Namun, sebelum kita membahas tentang bagaimana atau cara dari menghafal Al-Quran, kita harus tahu terlebih dahulu why atau kenapa sih kita harus menghafal Al-Quran, output apa yang diharapkan dari berlelah-lelah menghafalkan Al-Quran. Yang pertama, bagaimana Al-Quran ini mengantarkan kita agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam proses menghafalnya, tentu kita akan membaca Al-Quran lebih sering. Karena ketika kita hendak akan menghafalkan Al-Quran, kita akan membaca ayat tersebut dengan berulang-ulang. Jadi dalam membaca Al-Quran, ini merupakan salah satu cara kita mengungkapkan ketaatan dan cinta kepada Allah. Dan semakin sering kita membacanya, maka kita akan merasakan kedekatan kepada Allah. Selain itu, kita juga akan memahami lebih dalam ajaran-ajaran yang disampaikan di dalam Al-Quran dan menjadikannya sebagai pegangan hidup, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 tadi. Yang kedua, Al-Quran ini menjadi lifestyle atau gaya hidup kita, atau bagaimana Al-Quran ini mempengaruhi hidup seorang individu, terlebih mereka yang menghafalkannya. 30 juz, 114 surah telah lengkap dijabarkan di dalamnya bagaimana kita harus berperilaku sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Yang ketiga, Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita di hari akhir kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang di akhirat kelak sebagai syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana atau cara menghafal Al-Quran. Untuk cara atau metode menghafal Al-Quran telah banyak dijabarkan di dalam buku, sosial media, maupun di jaring internet lainnya yang dengan mudah kita akses. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu metode menghafal yang disebut dengan Memory Palace atau Mind Palace. Step yang pertama yaitu potong dan kelompokkan ayat yang panjang menjadi lebih pendek dan lebih nyaman untuk dihafal. Saya berikan contoh, misalnya Surah Al-Mulk ayat 1. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat ini kita bagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama Tabarakalladzi biyadihil mulk, yang kedua wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kita hafal dulu yang bagian pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, setelah kita hafal yang bagian pertama ini, baru kita lanjut ke bagian yang kedua, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kita lanjut ke step yang kedua. Step yang kedua ini kita ubah potongan ayat tadi menjadi sesuatu yang lebih familiar dan lebih menyenangkan. Nah, tadi setelah kita baca berulang-ulang dan hafalkan potongan ayatnya, selanjutnya kita baca arti dari potongan ayat tersebut. Dengan begini kita akan membuatnya lebih familiar dengan memahami maksud dari potongan ayat tersebut. Nah, untuk membuatnya lebih menyenangkan, ini kembali ke preferensi masing-masing. Misalnya, ada orang yang menghafalkan Al-Quran dengan menandai ayat yang akan dihafalkan menggunakan stabilo atau menempelkan sticky note pada ayat yang akan dihafalkan. Nah, step yang ketiga atau step yang terakhir yaitu membuat peta atau dunia virtual dalam otak kita dan mengumpulkan
potongan-potongan ayat yang telah dihafalkan tadi. Pada step ini dapat kita sebut dengan fase perenungan, yaitu dengan membangun imajinasi atau gambaran dalam benak kita berdasarkan terjemah dari ayat yang telah kita baca tadi. Nah, tadi setelah kita membagi ayatnya dalam beberapa potongan dan membaca artinya, selanjutnya kita menghubungkan maksud dari potongan ayat yang pertama, kedua, dan seterusnya. Begitupun dengan menghubungkan maksud dari arti ayat pertama, kedua, dan seterusnya. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita dalam menghafal Al-Quran dan istiqomahkan dalam jalan-jalan kebaikan. Semoga ada manfaatnya dan saya ucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.